Dante pun pergi bersama Fandi ke kolam renang. Seorang laki-laki dewasa berulang kali menenggelamkan Dante. Apakah sebuah konspirasi atau ketidaksengajaan? Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar bisa percaya dengan orang-orang tersayang kita? Satu kabar yang sedang sangat-sangat ramai diperbincangkan oleh publik di Indonesia adalah kasus meninggalnya seorang anak berusia 6 tahun bernama Dante yang juga merupakan anak dari salah satu aktris dalam negeri, Tamara Tiasmara. Sebuah musibah bahwa Dante kehilangan nyawanya saat dia berenang. Tapi publik merasa bahwa banyak sekali tanda tanya dalam kasusnya Dante ini. Apakah benar ini adalah sebuah kecelakaan atau sebuah konspirasi? Langsung aja kita bahas kronologinya, orang-orang yang terlibat, dan hal-hal janggal dalam kasus ini. So without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Mungkin sebelum kita masuk ke kasusnya, penting untuk membahas siapa orang tuanya Dante. Dante ini terlahir dari seorang wanita bernama Tamara Tiasmara yang merupakan aktris dalam negeri. Tamara Tiasmara ini guys adalah seorang aktris sinetron yang memainkan sebenarnya banyak judul sinetron, tapi biasanya dia tidak memerankan peran utama. Makanya mungkin namanya kurang familiar, atau mungkin kalian pecinta sinetron pastinya udah tahu siapa Tamara. Sedangkan ayahnya Dante adalah seorang DJ international yang bernama Angger Dimas. Untuk kalian yang suka lagu-lagu EDM, electronic dance music, mungkin kalian familiar banget sama namanya. Karena teman-teman aku begitu dengar Angger Dimas, mereka langsung kayak, oh my god, itu anaknya Angger Dimas. Nah, tapi Tamara Tiasmara dan Angger Dimas sudah tidak bersama lagi. Alias mereka sudah berpisah sejak Dante berusia sekitar 3 tahunan. Dante pun tinggal bersama ibunya, Tamara Tiasmara, dan Tamara Tiasmara seringkali memposting Dante menunjukkan aktivitas-aktivitas bersama Dante dan betapa sayangnya dia mencoba untuk menjadi ibu tunggal untuk Dante. Salah satu aktivitas yang sering kali Dante lakukan, sepertinya sudah menjadi rutinitas, itu adalah berenang. Maka kasus ini menjadi kasus yang lumayan mengejutkan. Pada 27 Januari 2024 kemarin, sesuatu yang sulit banget untuk diduga terjadi. Jadi di hari itu, 27 Januari tahun 2024 kemarin, Tamara Tiasmara yang sekarang sudah tidak bersama ayahnya Dante, memiliki kekasih baru yang bernama Yuda Arfandi atau dikenal dengan nama Fandi. Nah, Fandi dan Tamara itu membuat sebuah rencana bahwa hari itu mereka merencanakan untuk berenang bersama di sebuah kolam renang yang terletak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, dikatakan guys, karena emang plannya buat hari itu untuk berenang bersama, tapi Tamara pasti punya schedule syuting. Akhirnya Tamara pun ngedrop mengantarkan Dante ke rumahnya Fandi agar dia bisa main dulu sama Fandi. Sebelum akhirnya selesai Tamara syuting, mereka akan bareng-bareng pergi ke kolam renang. Tapi setelah Dante diantar ke rumahnya Fandi, nggak lama dia tuh nggak sabar kayaknya mau berenang. Dia pun telepon sama mamanya, dia bilang, "Ma, aku boleh nggak berenang duluan?" Akhirnya Dante pun pergi bersama Fandi ke kolam renang. Dan dari rencananya Tamara akan nyusul ke kolam renang itu. Nah, nggak lama kemudian, sekitar jam 5 sore, Tamara ini mendapatkan telepon guys, yang mengatakan bahwa Dante telah mengalami kecelakaan di kolam renang, di mana Dante sedang mendapatkan pertolongan pertama karena tenggelam. Dalam percakapan telepon itu, Tamara langsung minta bahwa Dante dibawa ke rumah sakit. Dan karena Dante dibawa ke rumah sakit, Tamara yang tadinya udah mau ke kolam renang guys, langsung putar balik untuk pergi ke rumah sakitnya juga. Sampainya di sana, katanya Tamara udah ngeliat anaknya tuh udah terbaring lemah dan EKG-nya menunjukkan bahwa jantung Dante sudah tidak lagi berdetak. Akhirnya aku putar balik ke situ, Dante juga jalan di situ, jadi ketemunya di situ. Aku ketemu Dante nyampe duluan, udah lagi di kasur. Habis itu aku langsung pegang dia, pas udah di EKG itu ya, udah flat. Dante dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan lagi-lagi begitu dicek, jantungnya sudah tidak berdetak. Dokter juga udah berusaha untuk menyedot air dari lubang hidungnya Dante, tapi udah gak ada air lagi yang keluar dari tubuhnya Dante karena pas di kolam renang pun dia udah muntah-muntah. Dan pada akhirnya dokter pun menyatakan bahwa nyawa Dante sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, pihak kepolisian pada saat itu ingin melakukan otopsi langsung. Namun ide ini langsung ditolak sama pihak keluarga. Akhirnya sehari kemudian, 28 Januari, Dante pun dimakamkan.
Tapi guys, setelah Dante dikubur pun, prosesnya kan masih berjalan. Dan mulai muncullah pertanyaan-pertanyaan dari publik, dari pihak keluarga, dari ayahnya Dante dan keluarganya. Sampai akhirnya pada 6 Februari 2024, tim forensik rumah sakit melakukan ekshumasi, alias jasadnya Dante itu dikeluarkan lagi dari liang kuburnya. Dan akhirnya dilakukan autopsi. Nah, masuk ke dalam proses otopsi ternyata ada hal yang aneh banget dan janggal banget. Ketika dia diotopsi, ditemukan bahwa di sekujur tubuhnya Dante itu banyak bekas gigitan. Dan gak cuma bekas gigitan, tapi lebam-lebam dari bekas gigitan. Hal ini langsung dijawab nih sama Tamara. To be exact, dia ngomong, waktu Dante udah di IGD, aku gigitin semuanya. Sebadan aku cubit semua buat ada respons. Itu niat aku agar Dante bangun dan merespons. Aku pukulin semuanya niatnya mau bangunin Dante. Nah, statement yang barusan itu cukup menumbuhkan sebuah spekulasi kejanggalan yang nanti kita bahas. Tapi ngomongin kejanggalan, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya semakin ramai dibahas di media sosial. Yang pertama adalah pertanyaan bagaimana Dante bisa tenggelam ketika Dante diketahui bisa berenang dan juga ditemani atau diawasi oleh orang dewasa. Berdasarkan keterangan dari Tamara guys, Dante itu katanya emang suka berenang, bahkan sudah dilesin berenang dari umur 6 bulan. Dan ketika dia udah besar pun, Dante ini nggak mau berenang cuman di kolam cetek karena dia udah merasa dia bisa berenang di kolam dalam. Tapi anehnya, menurut kakeknya Dante, ayah dari Angger Dimas, Dante itu cerita sama kakeknya bahwa dia tuh nggak suka berenang dan dia ngomongin itu berkali-kali. Selain itu, Angger Dimas pun juga menceritakan bahwa sebulan terakhir Dante tuh cerita sama papanya bahwa dia udah nggak mau berenang. Anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini memang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak bilang nggak masuk. Nah, pernyataan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Dante ngomong gitu karena dia masih anak kecil, jadi emang pernyataannya berubah-ubah, atau dia lagi nggak mood berenang, atau memang dia memiliki semacam trauma, atau feeling gitu loh, bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di kolam renang. Next ada luka gigitan pada jenazahnya Dante. Kalau kalian ingat tadi aku bilang bahwa mamanya Dante, Tamara, itu bilang dia menggigiti sekujur tubuhnya Dante untuk mencoba membangunkan anaknya. Anehnya, kalau orang yang udah meninggal itu digigit atau dicubit, tidak mungkin muncul bekas lebam karena itu sudah tidak mengalir ketika kita meninggal dunia. Dan diketahui bahwa Dante itu kehilangan nyawanya saat on the way di perjalanan menuju rumah sakit dari kolam renang. Kalau dia digigitin di rumah sakit, kecuali dia pada saat itu masih hidup, mestinya tidak ada bekas-bekas lebam di tubuhnya. However, muncul satu tweet yang menjelaskan hal ini guys. Masih bisa biru keunguan kok meskipun sudah meninggal. Kalau jenazah dicubit, bakal ngumpul di satu tempat, pooling, lalu kulit bisa berubah jadi ungu. Tanpa dicubit juga bisa jadi ungu, namanya liver mortis. Ini juga kita udah sering banget bahas di Neror, lebam mayat namanya. Kulit jadi ungu karena darah ngumpul di bagian bawah atau ketekan gravitasi. Kejanggalan berikutnya adalah Mama Dante yang menolak untuk melihat CCTV. Diketahui bahwa Tamara setelah kejadian itu tidak memeriksa CCTV dengan alasan dia masih berduka. Menurut banyak orang ini cukup janggal karena kalau sesuatu yang aneh atau di luar batas normal terjadi dengan orang-orang tercinta kita, pastinya kita mau penjelasan atas apa yang terjadi. Walaupun ini mungkin aja berdasarkan ketakutan atau traumanya setelah apa yang terjadi sama anaknya, tapi nggak sedikit orang yang merasa bahwa mungkin saja dia mencoba untuk menutup-nutupi apa yang terjadi. Orang-orang juga menyoroti postingan-postingan yang dia lakukan di hari Dante meninggal yang dirasa cukup janggal, seperti terus memposting tentang genosida Palestina padahal dia ada di kondisi yang sangat-sangat rapuh, kalut, dan kacau. Pertanyaan akan mamanya Dante yang gak mau lihat CCTV pun akhirnya mengalir menjadi pertanyaan-pertanyaan lainnya guys, seperti siapa sebenarnya orang yang menemani Dante pada hari itu. Fandi, sang kekasih Tamara, dicari, dia tidak pernah dipost di media sosial Tamara. Bahkan orang-orang malah menargetkan salah satu sahabatnya Tamara, dan efeknya separah itu ketika aku sempat ketemu sama dia di suatu acara. Jadi Nenoris, di tengah-tengah kita lagi merisa tentang kasus ini, aku dapat kesempatan untuk ketemu sama Kak Marco. Halo. Marco somehow terlibat dalam kasus ini. Bagaimana di mata netizen itu? Ya di mata netizen aku adalah pelakunya, aku adalah pacarnya Tamara. Tapi kebenarannya aku itu adalah cuma seorang sahabat dari jadi Tamara. Kak Marco nih sahabatnya Tamara. Betul sekali. Tapi kenapa netizen bisa tiba-tiba like orang-orang mikir Kak Marco kalau itu aku pacarnya?
Mungkin gini, netizen melihat postingan konten aku sama Ara di sosmed kita masing-masing, makanya neti itu berpikir dan berspekulasi kalau aku adalah pacarnya, karena Ara tidak ada postingan sama pacarnya. Mungkin dari situlah asal muasal aku dijadikan salah sasaran. Tapi kan sekarang kayak terakhir yang kita tahu CCTV bahkan sudah keluar dan itu menunjukkan orang yang berbeda tentunya kan. Betul. Dan apakah itu jadinya lebih lega gitu tuh kan? Lega banget. Akhirnya kebenaran terungkap dan kalian juga bisa menilai kalau aku siapanya Tamara dan apa yang aku klarifikasi semuanya benar tanpa gimmick ataupun pansos. Tapi kalau untuk kebenaran kasusnya ini, kakak sebenarnya udah tahu dari awal dong sebelum di reveal pun. Untuk mengenai kasus ini praduga ada aja, cuma aku nggak berani berspekulasi dan menyimpulkan karena itu bukan kapasitas aku untuk mengeluarkan statement kepada publik. Gitu. Jadi aku hati-hati dalam berucap, itu aja sih, kan takut salah. Bener nggak? Kalau bener sih nggak apa-apa, tapi kalau salah nanti aku juga yang digoreng sama netizen. Betul. Tapi kayak setelah kita sebagai publik ya, akhirnya ngelihat CCTV-nya, kayak pastinya ini nggak masuk akal. Tapi kayak what do you feel ketika ngelihat hal itu? Nggak nyangka. Kok bisa setega itu kalau itu benar ditenggelamkan? Dan apa motifnya? I don't believe. Aku nggak percaya itu. Kok bisa ya? Kaget aja sih. Bisa setega itu gitu kalau itu beneran bener-bener disengaja. Tapi selama ini sebagai sahabatnya Tamara, apakah kakak kenal juga sama orang ini? Nggak kenal, nggak tahu. Karena kita main, Tamara nggak pernah bawa orang tersebut. Karena kita mempunyai privasi masing-masing. Mungkin Tamara juga tidak mau pacarnya dipublish ke sahabatnya. Jadi di saat kita lagi main bareng di luar kerjaan ya, dia tidak pernah membawa pacarnya tersebut. Jadi benar-benar sebenarnya ini orang lumayan misterius ya, nggak pernah teman-temannya bahkan yang tahu dia itu seperti apa. Exactly. Yang jelas pastinya tetap shocking bahwa ada orang yang setega itu melakukan hal ini kepada seorang anak kecil. Iya. Aku juga bela sungkawa. Kita berdoa aja, insya Allah untuk Dante pasti akan diberikan tempat yang sangat luar biasa sama Tuhan, karena anak kecil itu kan belum berdosa. Iya banget. Dan diberikan ketabahan kepada Tamara selaku sahabat aku yang ditinggalkan dan keluarganya. Itu aja sih. Amin. Nah, dari obrolan aku barusan juga aku ketahui bahwa tidak hanya ditutup-tutupi dari publik, bahkan hubungan Tamara dengan Fandi ini tidak diekspos kepada sahabat-sahabatnya. Setelah dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan oleh pihak berwajib, polisi mendapatkan rekaman CCTV dari kolam renang di mana Dante berenang hari itu. Saat akhirnya CCTV ini diekspos ke publik, semua orang kaget melihat Fandi, kasihnya Tamara ini, seorang laki-laki dewasa, berulang kali menenggelamkan Dante. Sebanyak 12 kali kepalanya didorong ke bawah air dan dia mencoba menutupi kejadian ini. Walaupun kalau kalian nonton CCTV-nya, terekam jelas banget. Dan kalau misalkan kalian nonton video itu, gak jauh dari Fandi dan Dante, duduk seorang anak perempuan yang akhirnya diketahui ternyata adalah anak Fandi sendiri. Dan diketahui juga bahwa ternyata Fandi ini sudah pernah memiliki hubungan pernikahan berdasarkan video YouTube mana dia melakukan ijab kabul menikahi seorang wanita bernama Vanessa. Walaupun dari informasi terakhir yang kita dapatkan, kayak ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dia sudah tidak bersama perempuan yang dia nikahi dalam video ini. Tetap, berdasarkan rekaman CCTV yang cukup jelas itu, Fandi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal UU Perlindungan Anak hingga pasal berencana. Sampai hari ini, polisi masih memeriksa motif dari kejahatan ini. Tapi guys, setelah dilakukan penangkapan pun, adiknya Fandi itu sempat ngepost bahwa dia nggak mungkin menghabisi Dante. Karena Fandi sama Dante ini sudah sering kali bermain bersama. Bahkan adiknya Fandi itu menunjukkan video momen kebersamaan mereka. Walaupun postingan itu juga akhirnya diserang sama publik yang mengatakan ya gampang untuk menunjukkan momen kebersamaan seseorang, yang jelas kita barusan ngelihat CCTV di mana kakak Anda menghabisi seorang anak berusia 6 tahun. Kecuali ada penjelasan lain atas apa yang dilakukan di dalam video CCTV tersebut. Sepertinya videonya cukup jelas sebagai bukti penghabisan nyawanya Dante. Tapi selain itu, mungkin kebanyakan dari kalian dan juga publik itu merasa bahwa mamanya Dante itu juga cukup suspicious, mencurigakan. Semua orang menanyakan reaksinya terhadap kasus ini. Salah satu interview pertama yang dia lakukan adalah di mana dia bercerita tentang arwahnya Dante yang masih ada di rumahnya.
Selain itu juga postingan-postingan yang dia bagikan tentang Dante setelah kejadian juga cukup janggal. Seperti salah satu postingannya di mana Dante ditulis di caption memang ingin ketemu sama anak-anak Palestina. Yang lalu dia juga buat story bersama berbagi kebahagiaan untuk anak-anak Palestina. Teman-teman, bantu aku kirim amalan terbaik untuk mereka ya, wujudin mimpi almarhum Dante yuk. Untuk sebuah postingan penggalangan dana. Entah apakah itu memang motifnya untuk karena sekarang lagi banyak banget attention, lagi banyak banget perhatian ke kasus ini, jadi banyak banget yang ngecekin story dia dan segala macam. Dia mencoba untuk menggunakan platformnya untuk menggalang dana untuk Palestina, atau dia mencoba untuk menutupi sesuatu. Kalau menurut kalian gimana guys? Lalu dia memposting juga foto-foto tahlilan Dante di mana dia terlihat super slay, rapih, buat alis, rambutnya di curl, dan wajahnya tidak menunjukkan kesedihan. Gak sedikit nih orang yang membandingkan fotonya dia di tahlilannya Dante dengan foto tahlilan dari almarhum Ashraf Sinclair. However, kemarin juga baru terekspos ternyata inilah reaksi awal Tamara ketika mengetahui anaknya kehilangan nyawanya, dan juga video-video dari pemakaman Dante yang menunjukkan Tamara berduka dan sangat-sangat terpukul atas kehilangannya atas Dante. Tapi dugaan-dugaan ini ditepis nih sama pihaknya Tamara yang mengatakan bahwa dia selama ini juga nggak diem doang. Bahkan dialah yang berjuang untuk menaikkan kasus ini dari Polsek Durensawit ke Polda Metro Jaya sampai akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Beberapa jam setelah kita shoot video ini, polisi melakukan konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan kasusnya. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menjelaskan bahwa Fandi mencelupkan Dante ke air sebanyak 12 kali dalam durasi yang berbeda-beda. 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir selama 54 detik. Dalam durasi yang singkat, 2 dan 4 detik, Fandi melihat ada penjaga kolam renang yang lewat. Dalam rekaman CCTV juga terlihat saat melakukan aksinya, Fandi sempat menoleh ke kanan kiri untuk memastikan aksinya tidak dilihat oleh banyak orang. Selain itu, polisi juga membeberkan pengakuan Fandi saat pemeriksaan dilakukan. Fandi beralasan bahwa mereka berenang selama 2,5 jam untuk latihan membenamkan yang bertujuan untuk latihan pernafasan supaya lebih kuat, tidak terlalu panik, dan tidak takut air. Pihak kepolisian pun sampai saat ini masih melakukan pendalaman terhadap apa motif Fandi sebenarnya. Namun sebuah akun IG bernama Saya Dipta menjelaskan bahwa Fandi yang celingak-celinguk itu tidak bisa dijadikan dasar kalau tersangka melihat kondisi sekitar untuk menenggelamkan Dante, karena bisa saja itu hanya refleks umum. Dia juga menjelaskan bahwa saat itu Dante sedang melakukan latihan pernafasan dengan teknik blow bubble atau bubbling, dan Fandi hanya memegang bagian dada Dante karena terlihat posisi badan Dante seimbang, bukan Fandi menenggelamkan kepala Dante berulang kali. Dan terkait luka lebam atau memar, dalam konferensi pers Polda Metro Jaya, Dr. Farah Kauro dan tim kedokteran forensik RS Kramat Jati mengatakan bahwa lebam mayat adalah kondisi normal yang dialami oleh seorang yang sudah meninggal pada 30 menit pertama. Sedangkan memar atau luka lebam bekas gigitan dan cubitan yang selama ini diberitakan tidak terlihat oleh Dr. Farah karena pihak kedokteran melakukan ekshumasi setelah 10 hari jenazah dimakamkan. Jadi sebagian kulitnya sudah hilang dan itu proses normal pembusukan. Terkait motif, menurut pakar psikolog forensik Reza Indragiri, ada 2 kemungkinan motif dalam kasus ini. Motif emosional dan motif instrumental. Motif emosional bisa jadi kebencian, marah, iri, dendam, atau perasaan-perasaan negatif tersangka sehingga tega menghabisi nyawa korban. Sedangkan motif instrumental tidak ada hubungannya sama sekali dengan hati atau perasaan, tapi ingin mendapatkan manfaat tertentu, misalnya harta, popularitas, cinta, atau yang lainnya. Dan itu semua hanya bisa didapatkan tersangka jika menghabisi korbannya. Tapi lagi-lagi, yang jelas sampai saat ini penyidik masih menggali dan melakukan pendalaman terhadap motif Fandi. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil keterangan lanjutan dari tim APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, untuk disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi dan ahli. Aku mau tanya sama Neroris, apakah kalian merasa bahwa ada lebih banyak kejanggalan dalam kasus ini? Atau apakah kejanggalan-kejanggalan itu muncul berdasarkan fakta bahwa kita nggak tahu banyak hal gitu? Dari awal kita cuma tahu bahwa ada seorang anak umur 6 tahun yang jago berenang tapi meninggal karena tenggelam, padahal sedang diawasi. Karena CCTV tidak boleh dicek, bahkan di awal dilarang untuk dicek sama polisi. Akhirnya teori-teori yang jauh lebih besar muncul. Kalau menurut kalian gimana? Yang jelas dari postingan-postingan ayahnya Dante, Angger Dimas, dia terus menyuarakan justice for Dante. Dia juga masih mencari motif dari kejahatan dari sang pelaku. Dan kalau dari Neroris sendiri, aku sempat ngeliat banyak banget dari kalian yang mengaitkan kasus Dante ini dengan kasus yang baru aja kemarin kita bahas di Neror, The China Execution Couple, di mana laki-laki ini buah hatinya sendiri agar dia bisa hidup memulai lembaran baru dengan
pasangan barunya. Tapi apakah motif yang sama ada dalam kasus ini? Gimana menurut kalian? Apakah kalian menyadari kejanggalan-kejanggalan lainnya? Boleh banget ditulis di bawah. Dan teori-teori kalian mungkin saja bisa membantu proses penyidikan untuk menemukan apa kira-kira motifnya. Terakhir, mari kita doakan bersama-sama guys, agar Dante tenang di peristirahatan terakhirnya. Dan semua yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga ketenangan, dan kasusnya segera menemukan kejelasan. Terima kasih semuanya yang sudah merequest kasus Dante, and I will see you guys next time. Lahir dari seorang wanita bernama hanya mengantar guys.